Graduation banyak. Graduation tuh. Udah satu aja. Ada 23. Buatan naon. Tapi kok kayak dikit sih? Kan 24 kayak maksudnya Anjing. Nah orang kaya disuruh Bali ya di Bali. Memang Minoritas. udah. Sekarang diberesin dulu kopi-kopinya. Ayo, aku nanti. ada aku itu. Kali yuk. Oke, kita mulai hari ini ya mengenai hadis ahad. Kemarin sudah tak ajarin mengenai hadis mutawatir, bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang berturut-turut sanadnya. Kemudian perawi dari semua perawi itu tidak memungkinkan untuk berdusta, untuk berdusta atau berbohong karena banyak banget orangnya, jadi nggak mungkin untuk berbohong itu. Terus hadis mutawatir juga diriwayatkan atau disandarkan dengan indrawi, seperti aku mendengar, aku melihat, dan aku merasakan, bukan berasal dari pemikiran dari seorang perawinya. Terus untuk hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi berapa kemarin? Tiga, ada apa aja? Lafzi, Nabi. Kalau yang lafzi itu gimana? Lafzi adalah sama. Lafaznya maknanya sama. Lafaz dan maknanya sama itu hadis mutawatir lafzi. Kalau yang maknawi, yang maknanya sama. Terus kalau yang amali, Yang namanya yang apa kayak misalkan jumlah rakaat sholat id, terus sholat fardu gitu ya. Terus kan ada batas-batas minimal perawi. Nah itu ada yang 4 minimal 4 perawi dalam periwayatan hadis mutawatir. Kalau 4 itu digagas oleh siapa namanya? Abu Thayyib. Kalau yang 5? Syafi'i. Kalau yang 6? Kalau kehujahan hadis mutawatir itu gimana? Pasti ya, pasti atau pasti, dan ilmunya itu daruri yang harus dikerjakan ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran hadis ahad. Nah menurut bahasa, ahad merupakan jamak dari kata wahid yang artinya satu. Dua mana yang kami alif mutawatir, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat kuantitas hadis mutawatir menurut Mahmud Asnad dalam bukunya Taisiru fi Mustalahi al-Hadis. Jadi ini tuh hadis ahad itu jumlah perawinya itu di bawah dari jumlah perawi mutawatir. Misalkan 1, 2 atau bahkan lebih seorang perawi sejauh belum memenuhi salah satu syarat hadis mutawatir. Jadi kalau di ahad ini bisa ada 1, 2 atau 3, jadi nggak sampai 10 gitu intinya. Terus meskipun hadis ahad hanya tidak sebanyak hadis mutawatir dari segi kuantitas riwayat, namun status riwayat yang adil, terpercaya serta tidak berdusta tetap menjadi perhatian khusus, bahkan wajib penerapannya. Jadi nggak mungkin kalau misalkan hadis ahad ini riwayatnya itu berbohong, kemudian ada yang cacat gitu, nggak mungkin. Terus selain itu hadis ahad hanya diriwayatkan oleh satu orang yang peringkatnya tidak sampai pada sahabat dan tabi'in. Adapun jika perawi tersebut dari hadis tersebut meningkat, maka adanya peningkatan tidak boleh melalui perkiraan atau diambil secara praduga. Nah ini ada beberapa syarat bagi para perawat yang kemudian dapat terpenuhi untuk disebut sebagai hadis ahad. Yang pertama itu perawatnya harus adil, memiliki pengetahuan yang kuat atau yang disebut dengan perawatan kuat itu disebut dengan apa?
Debit. Periodenya itu kuat. Maksudnya itu adalah kalau misalkan perawi tersebut itu ditanyain hadisnya tentang sholat itu gimana, itu beliau langsung nyaut, nggak kayak dicari-cari dulu di bukunya itu enggak. Tapi kalau misalkan hadis yang ada itu bukan berarti menempatkan kayak setara gitu enggak. Tapi misalkan gini ya, apa tak tanyain, apa gimana pendapatmu mengenai man PK? Boleh. Mana apa? Gimana pendapatmu tentang man PK? Mereka itu Terus. Asik. mereka itu Nah kalau Bisa. Bu Rizka, pendapatnya mengenai man PK gimana? Pendapatnya mengenai man PK gimana? Menteka. Ya, Menteka adalah pendapatnya kayak mereka gimana gitu. mereka, menurut saya mereka adalah murid yang rajin-rajin kalau dibandingkan dari kelas yang lain. Ya, itu menurut pendapat saya kalau dibanding kelas lain. Oke, ada itu dinamakan bahwa perawinya itu nggak berpihak kepada golongannya. Maksudnya kalau alfat kan bagian dari manfaat ya, itu nggak dinamakan adil karena dia itu bagian dari manfaat. Kalau orang dalamnya itu nggak bisa dinamakan adil. Misalkan orang Mu'tazilah ya membuat hadis mengenai Mu'tazilah itu nggak dinamakan adil. Dia dinamakan adil kalau dia itu mengomentari mengenai apa namanya yang golongan lain gitu ya. Nah kalau Bu Rizka kan bukan bagian dari manfaat, itu bisa dinamakan adil karena dia di luar dari manfaat atau manfaat gitu. Paham? Jadi adil itu bukan berarti menempatkan sesuatu yang sama rata kayak satu dua itu enggak, tapi sifatnya itu seperti itu, enggak boleh memihak kepada golongannya sendiri gitu. Terus syaratnya yang ketiga adalah cerdas. Kemudian kesesuaian antara khobar ini namanya dari hadis. Jadi nanti mungkin di semester berikutnya kalian ada kayak perbedaan antara hadis, khobar sama athar. Sebenarnya sama aja, mungkin ada beberapa perbedaan sedikit. Nah ini kesesuaian antara khobar dan amal yang dilakukan. Jadi maksudnya ini adalah periwayat itu atau perawi itu antara apa yang disampaikan sama yang dilakukan itu harus sama. Harus kalau misalkan dia meriwayatkan sholat lima waktu, ya dia harus mengerjakan sholat itu gitu kan. Kemudian memahami makna dari lafaz hadis. Selain itu juga terdapat syarat khusus untuk terpenuhi sebagai hadis ahad, seperti yang pertama syaratnya tersambung pada nabi. Jadi nggak boleh ada celah gitu, nggak boleh ada kayak di tempat beberapa itu terputus, nggak boleh. Tidak adanya cacat atau syadz ataupun keraguan. Kemudian yang ketiga selaras dengan hadis atau sunnah ya, masyhur, qauliyah maupun fi'liyah. Maksudnya perkataan dan juga perbuatan. Selaras dengan keterangan para sahabat, tabi'in dan kitab-kitab umum. Kemudian yang terakhir adalah tidak adanya pertentangan ataupun pencelaan oleh para ulama. Nah ini pembagian dari hadis ahad sama-sama ada tiga. Yang pertama itu ada masyhur, yaitu hadis diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih di salah satu dari semua tingkatan sanad atau tabaqah dan belum sampai derajat mutawatir. Ini itu kalau misalkan ada hadis ya, riwayatannya itu ada yang 3, 4, 5 dan seterusnya. Meskipun ada 5, tapi pas ada 3 orang itu dinamakan hadis masyhur. Sampai sini paham? Oke. Coba baca apa ya? Ezra. Ada di buku kayaknya. Yang masyhur, hadis masyhur. Apa itu?
Mas. Udah ketemu nggak? Man salam. Iya. Al-muslimuna. Liwatan dulu ya, mau beres jelas. Oh ya. Lereng. Ada lagi. Muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Termasuk contoh dari hadis yang masyhur yang banyak diriwayatkan oleh perawi gitu. Kemudian ada hadis aziz dan hadis gharib. Yang hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Kalau masyhur kan 3 orang ya minimalnya gitu. Kalau aziz itu 2 orang. 2 orang rijal atau perawi hadis di salah satu dari semua tingkatan sanad gitu. Di salah satu aja. Kalau misalkan setelahnya itu ada 5, ada 3 itu masih tetap masuk ke hadis aziz karena di salah satu tabaqah itu ada yang 2. Salah satu tabaqah itu ada 2 perawi. Kemudian kalau hadis gharib yakni hadis yang diriwayatkan oleh seorang rijal hadis salah satu dari semua tingkatan sanad. Mungkin untuk dijelaskan di slide-slide-nya ya. Nah, ini ada pembagian hadis masyhur. Ini ada yang sebenarnya ada banyak, ada 6. Tapi aku masukin yang umum aja ada 3. Itu ada masyhur di kalangan ahli hadis dan selainnya. Jadi seorang muslim tadi yang dibedakan sama Ezra itu seorang muslim yang orang yang menyenangkan sama orang muslim lainnya baik dari ilmu dan sanadnya. Kemudian masyhur di kalangan ahli ilmu tertentu seperti ahli tasawuf, fikih dan lain sebagainya. Terus ada juga masyhur di kalangan orang awam saja. Terus ada yang masyhur di kalangan fikih, fuqaha gitu. Ini contoh hadis masyhur itu kan di salah satu tabaqah di atas sendiri itu ada 3. Makanya dinamakan hadis masyhur. Meskipun di bawahnya itu ada banyak kayak di sahabat kan ada 3, terus di tabi'in ada 4. Dan selanjutnya itu sudah ada banyak, tetap saja dinamakan hadis masyhur karena ya ini ada satu tabaqah yang 3. Paham? Coba diulangi, Mbak. Ya. Nah, ini udah masuk hadis aziz. Hadis aziz secara aspek etimologi berasal dari kata dasar aziz yang berarti kuat, jarang atau sedikit. Nah, penamaannya ini sebagai makna dari kemuliaan karena jumlahnya yang sedikit atau jarang. Hadis aziz ini sebagai ulama menyampaikan bahwa tidak jauh berbeda dengan hadis masyhur, hanya saja jumlah riwayatnya lebih sedikit. Hanya terdiri dari 2 atau 3 orang riwayat atau dapat lebih pada sebutnya. Pokoknya ada salah satu tabaqah, salah satu tingkatan yang cuma 2 orang saja itu sudah masuk di hadis aziz. Nah, ini contohnya. Kan ada 2 tuh yang depan, yang atas ya. Itu masuk ke hadis aziz karena ada 2, salah satu tabaqahnya. Meskipun nanti ada banyak kan di bawah-bawahnya itu. Nah, kalau hadis gharib itu dibagi lagi jadi 2. Ada yang gharib nisbi sama yang gharib mutlak. Yang gharib mutlak ini hadis gharib yang diriwayatkan hanya 1 orang perawi saja di tingkatan sahabat, di tingkatan pertama. Itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang aja. Kalau nisbi itu di tingkatan setelah sahabat, di tabi'in itu mungkin 1 dan seterusnya itu 1. Ya. Kalau mutlak itu yang mana yang kalau mutlak itu yang pertama aja yang 1 dibagi di sahabat. Kalau nisbi itu setelahnya sahabat itu ada 1 aja. Nah, ini yang mutlak Abu Hurairah itu cuma 1, meskipun di bawahnya ada 1 tapi pas sahabat aja itu cuma 1. Kalau ini nisbi ini kan ada 2, ada Abu Bakar sama Aisyah. Tapi selanjutnya itu dalam lanjutannya itu ada 1 bayi dan rijal yang riko itu ilmu perawi yang mana menyatakan bahwa perawi itu harus adil dan juga jobir. Itu namanya riko. Rijal yang riko sendirian dalam satu generasi tabaqah
menjawab terlebih dahulu. Sedangkan kalau yang apa? Di mutawatir kan daruri. Kalau yang di ahad ini namanya yang mazmun, yang masih diduga, masih belum diketahui berasal dari Rasulullah. Maka kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran agama Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan atau mengamalkan suatu hadis itu yang mutawatir dulu lebih diutamakan daripada hadis ahad. Ini ada perbedaan mutawatir dan ahad. Minta tolong dibaca sama Rafa Al-Khalifi. Yang satu. Kelihatan nggak? Perbedaan hadis mutawatir dan ahad. Satu, dari segi rawi. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh para rawi yang jumlahnya begitu banyak pada setiap tingkatan, sehingga menurut adat kebiasaan mustahil tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh rawi atau dalam jumlah yang menurut adat kebiasaan masih memungkinkan dia atau mereka sepakat untuk berdusta. Nanti nomor 2 yang baca Ahmad. Beda. Hadis mutawatir menghasilkan ilmu qat'i, pengetahuan yang pasti atau ilmu daruri, pengetahuan yang mendesak untuk diyakini bahwa hadis itu sungguh-sungguh dari Rasulullah SAW. Sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu daruri, pengetahuan yang bersifat bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Masih bukan perbedaan. Masih yang 3 sama Muhammad artisnya Mutawatir sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis ahad. Sedangkan kedudukan hadis ahad sebagai sumber ajaran Islam berada di bawah kedudukan hadis mutawatir. Oke. Selanjutnya yang keempat dibaca sama Raihan. Dapat ditegaskan bahwa keterangan matan hadis mutawatir mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Sedangkan keterangan matan hadis ahad mungkin saja atau tidak mustahil bertentangan dengan keterangan ayat dalam Al-Quran. Nah, ini materinya udah selesai. Belajar dulu kayak kemarin. Tapi nggak kayak TTS, ini beda lagi. Ini kalian kerjanya per tim. Ayo Al-Bizi. Bulus tuh retet. Satu kelompok itu ada 6 orang. Perbangku. Jawab kurang 1 aja. Wow. Mana sih 5? Wow. 23 sampai 13. jangan absen dah. Enggak mau. Dibaca. Dibaca aja. Randomnya muter gini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2
Lagi nih. Kalau sampai 4 nanti kelompoknya ada 6. Kalau sampai 6 kelompoknya ada 4. Kelompoknya ada 4. Yang satu siapa aja? Belajar materi yang harus ditahan. Soalnya nanti gak boleh buka buku. Gak boleh. Ini poinnya, makin besar banyak nanti bakalan tata ke sini pokoknya. Ada 16, ini sampai 12. Sebenarnya jangan pokoknya harus estafet gitu. Selesai dari aku kalau benar udah
Ambilnya satu-satu ya. Udah siap? Ini yang Ada yang belum. poinnya ikut disobek yang poinnya. Iya, poinnya ikut disobek sampai ini pokoknya. Sampai apa ya? Apa tulisnya patah jadi dua? Cukup salah sini. Ini ya, 3, 2, 1. Dua Rijal, berarti Aziz. Aziz. Jawabannya di belakang ya, jawabannya di belakang. Gak boleh buka buku, gak boleh buka buku. Gak boleh buka buku. Itu tuh. Ya apa sih balna di kan kuantitas itu lagi. Sini jawabannya sini. Iya di belakangnya. Sudah bu. Ambil lagi kemarin Pak. Jangan. Jangan ambil dulu kalau belum diserahkan. Gak boleh ambil ini kalau berapa nih? 3 kan? Ini yang jawab baris gon siapa? Yang jawab baris gon siapa? Yang poinnya tadi kehapusinnya. Kalau berapa 4? Jangan juga ya anak-anak diletane. Wes satu tahun harus lari kok. Langsung sahabat nanti. Mutawatir apa ini? Mutawatir apa? Ayo gak boleh. Balik dulu. Ayo mau lari Lagi lu. Udah habis. Masih. Amalin gimana? Kenapa? Borong. Terus ini Indrawi, Indrawi apa? Malah tahu itu loh, Indrawi. Bentuk remaja bicara, saya mendengar, saya melihat. Langsung. Seperti bahas sama. Dewi nyetok teh oleh teh. Terus ini bagaimana Indrawi? Terima tadi. Apa ya? Ada Adam sama. Ayo.
Mulai. Bakong. Ngocol mau ya Allah. Langsung masuk satu. Waduh. Berbeda dari Mas Gur. Sama dengan Mas Gur. Kurang personil ini. Kurang personil. Kami kurang personil. Ayo digeradak coba ayo. Digeradak aku digeradak. Ayo sing Doa, guys. Balik ke tempatnya, ayo balik ke tempatnya masing-masing. Ayo balik lagi ke tempatnya masing-masing. Perkelompok, ayo perkelompoknya. Kita bahas ya. Yang pertama. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan dengan jumlah sanad yang mutawatir namun hanya berupa pengimplementasiannya saja tanpa lafaz seperti tata cara salat Nabi, cara haji Nabi dan cara Nabi baca Al-Quran dan lain-lain. Ternyata tersebut ada definisi hadis. Mali. Kelompok 1 dapat 10. Ayo kan. Sebutkan syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama diriwayatkan oleh banyak orang, minimal 10. Terus diterima secara langsung dengan berturut-turut dan juga bersifat indrawi dengan panca indera. Saya dengar dari, saya melihat dari. Kelompok 2 dapat 20. Dapat Messi. 15 ya. Ini terdapat banyak sekali perbedaan ulama dalam menilai keujian hadis ahad. Bagaimana hukum mengamalkan hadis ahad? Adalah itu al-amal dalam dengan tingkatan dhaifnya ringan boleh dijadikan hujah. Kalau dhaifnya itu ringan boleh. Kelompok 1 dapat 15. Sebut dan jelaskan pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya. Kalau mutawatir itu berturut-turut ada 3 amali manawi dalam diri amali hanya perbuatan Rasul sholat. Lafzi lafaz dan makna sama, sedangkan maknawi lafaz berbeda maknanya sama. Terus yang hadis ahad itu hadisnya sedikit diriwayatkan sedikit orang. Masyhur itu 3 orang, aziz 2 orang dan gharib 1 orang. Yang dapat kelompok 3 20. Kelompok 4-nya mana? Nama lain hadis masyhur adalah hadis mustafid. Karena mustafid tersebut terjadi perbedaan definisi dari para ulama. Terdapat ulama yang mengartikan sebagai intisyar yang secara bahasa berarti tersebar. Ini kelompok 4 dapat 15. Maju. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang tidak hadis. Salah satu dari sebagian sanad pada tingkatan sanad yang pertama adalah hadis Gharib apa? Ahad atau mutlak. Bentar, kelompok 4 gharib apa ini? Di tingkatan pertama. Ahad. Gharib Ngawur
Ini hadis tersebut merupakan contoh hadis mutawatir. Kelompok 3 dapat 10. Kamu ya, Al-Azhar Al-Mutanasirah Al-Akbar Al-Mutawatiro adalah kitab hadis mutawatir yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Suyuti. Kelompok 4 dapat 15. Penjelasan banyak banget. Ini ada pengertian dari hadis gharib, nisbi, dan mutlak. Kelompok 1 dapat 10 poin. Identifikasi arti doa. Nomor 2 ya. Ini kan bahwa hadis ada sebuah hadis diriwayatkan oleh banyak rijal yang mikoh di setiap tingkatan sanad. Banyak rijal tipe tersebut menghafalkan dan menyampaikannya dengan lafaz yang berbeda, namun mengandung pengertian syar'i yang sama. Hadis tersebut termasuk hadis mutawatir. Makna kelompok 2 dapat 15. Ini ada hadis dalam sanad hadis tersebut diriwayatkan hanya 2 orang rijal hadis. Oleh karena itu sini adalah contoh hadis ahad hadis. Kelompok 2 dapat 15. Ini ada pernyataan seperti ini. 2 malah yang lebih arah suri tawatir. Pernyataan tersebut adalah hadis. 2 malah yang tawi arah suri tawatir. Ahad. Kelompok 1 dapat 10. Suatu hadis sampaikan diterima secara idrawi yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak rijal hadis yang sangat berdusta. Ada pengertian hadis apa? Suatu hadis disampaikan dan diterima secara idrawi yang diriwayatkan oleh sejumlah banyak rijal hadis yang tidak mungkin sepakat berdusta. Mutawatir. Kelompok 1. Kedudukan mutawatir sebagai sumber ajaran Islam tinggi sekali. Sebagian ulama menegaskan bahwa hadis mutawatir merupakan pengetahuan yang pasti atau ilmu qat'i, yakni pengetahuan yang pasti bahwa sumbernya berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu maka hadis mutawatir dihukumi wajib. Kelompok 3 dapat 10. Terus ada kitab yang berjudul ada orang Muhammad bin Jawal Al-Minan menulis buku tentang hadis mutawatir yang berjudul Nadamul Mutawatir. Kelompok 1 dapat tadi ada farnya. hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Yang terjadi di salah satu semua kegiatan sanad adalah hadis masyhur apa? Yang ketiga, bukan? Masyhur. Oh iya benar. Masyhur. Ini sih. Saya kira itu. 100. Kelompok 1 klarifikasi. Sakit mas. Gak ada yang kan ini tak tawarin ke kelompok 2. Kelompok 2 ngasih pertanyaan ke kelompok 1. Malas.
contoh satu. Kalah toh ay, gak apa-apa. Ini bully. Wih, selamat nomor 1. Jadi pas papat saja. Tanyain. Makanya. Kalau misalkan bisa jawab, poinnya tak pindah. Oke. Kalau enggak maunya Kalau nggak bisa jawab, poinnya tak pindah 5. Kalau tetap ya udah tetap. Bisa jawab berarti tetap. Belum ditulis. Masa kalau di spidol. Nah, ya kan? Tadi kan harusnya nggak boleh diambil semua. Kalian di situ Gimana Mas Abias? Gimana Mas Abias? Klarifikasi. Pertanyaan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Cukup tawakal. Ayo cepetan. Aku aja. Oh, itu tadi gini. Pada kes maju baru masih dikerjakan, sudah ngambil lagi. Tadi lah ada tulisan ada 3. Sebutkan contoh hadis mutawatir. Gak belum mutawatir. Contoh hadis mutawatir. Ya benar. Udah berarti satu ya. Angkat daba alaiya mutawatir. Nomor 1 maju perwakilan 1. Maju perwakilan 1 orang. Nomor 1. Nomor 1 kelompok 3 sama kelompok 2. Dua dari mana ente, woi? Wah, itu loh. Dua. Kayak dua. Bagus banget Buat bapak mana? Mungkin itu aja dari aku. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun perubahan. Yang salah kelompok. Ketua kelasnya boleh dipimpin doa kan?
Ayo doa. Yang mat. Berdoa sebagai amin. Ayo loh. Kita masing-masing. Amin. Kita akan berpikir sama lain. Amin.